sejak awal, belajar yang benar, sehingga nanti pada saat bekerja tidak stres ya, tidak sulit, tidak mengalami hambatan-hambatan. Nah, salah satunya yang bisa saya jelaskan atau bisa saya bantu adalah terkait dengan bagaimana metode pelaksanaan itu. Metode pelaksanaan yang pertama adalah bahwa seluruh metode pelaksanaan itu menentukan efisiensi dan ekonomisnya biaya pelaksanaan. Ya. Metode pelaksanaan ini tidak hanya harus dikuasai oleh kontraktor, tapi terutama yang harus menguasai adalah para konsultan perencana. Ya, jadi kalau nanti saudara lulus, itu banyak bidang yang bisa saudara geluti ya. Bisa jadi kontraktor atau ikut di perusahaan kontraktor, bisa juga ikut pada perusahaan konsultan, bisa masuk di dalam pemerintahan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini pengetahuan mengenai PMK ini bisa diaplikasikan baik pada saat di tahap konsultan maupun pada tahap pelaksanaan yang sesungguhnya. Bagaimana peran pemerintah atau mungkin owner ya dari proyek dalam hal PMK ini? Owner itu sebetulnya pihak yang menjadi pengukur ya dari kesuksesan proyek. Gitu. Jadi kita ini majikan gitu ya, majikan yang tinggal nyuruh. Nah, majikan taunya hasilnya adalah bagus. Nah, jadi sebenarnya pemilik proyek atau project owner atau dalam hal ini pemerintah ya, karena banyak proyek-proyek transportasi itu dari pemerintah ya. Ini mereka tinggal terima sehingga tidak perlu belajar PMK-nya. Yang perlu belajar adalah para perencana dan kontraktornya, konsultan dan kontraktor. Jadi PMK ini harus bisa menghasilkan pekerjaan yang efisien, ekonomis, terutama dalam hal waktu dan biaya. Dan PMK ini sebaiknya masih di dalam tahap perencanaan, sudah kita buat yang applicable, sehingga nanti para pelaksana atau kontraktor itu tinggal ikut aja. Ya, jadi tidak ada kontraktor yang kalau zaman sekarang ini ya rugi gitu ya, tidak ada karena kesalahan metode pelaksanaan dari mereka mengajukan biaya dengan metode pelaksanaan X misalnya. Biayanya ketemu A. Kontraktor lain mengajukan dengan metode pelaksanaan X1. Ketemunya biayanya B. Ternyata biaya B itu lebih murah daripada biaya A, tetapi metode pelaksanaannya yang X1 tadi yang terkait dengan biaya B itu nggak bisa dilaksanakan. Atau kalau dilaksanakan benar dengan metode itu nggak bakal keluar biaya B. Nah, ini yang sering terjadi ya, jadi kontraktornya keblondrok. Nah, ini di mana kesalahannya atau di mana letak kesalahannya? Siapa yang salah ini? Pada berbagai proyek ya, konsultan itu paling nggak tanggung jawab pokoknya. Ini yang saya lihat dalam berbagai kasus di Indonesia. Jadi seharusnya seperti itu yang disalahkan konsultan, tapi malah paling nggak berani nyalain konsultan itu ya. Konsultan itu paling enak itu. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi metode pelaksanaan itu adalah tanggung jawab dari perencana. Jadi sejak tahap perencanaan harus sudah direncanakan dengan baik ya, sehingga pelaksana lebih mudah tinggal mengikuti arahan perencana. Dan perencanaan itu sebaiknya sudah mencakup nanti bagaimana operasionalnya. Di Indonesia pada khususnya banyak perencana atau konsultan yang tidak begitu ya, mereka merencanakan sebagian-sebagian, nanti sudah dibangun, begitu dioperasikan, loh kok kurang ini, kurang itu. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia. Jadi tambal sulamnya sistem itu luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan dengan
semakin memahaminya sarjana-sarjana teknik sipil terkait dengan bagaimana kaitannya metode pelaksanaan dengan nantinya hasil pembangunan, ini akan semakin bagusnya, ya, akan menjadikan semakin bagusnya sistem infrastruktur di Indonesia. Ya, saya ambil contoh misalnya, ya. Saya mulai dengan lapangan terbang. Banyak lapangan terbang di Indonesia kecil-kecil yang dibangun oleh konsultan-konsultan dalam negeri, itu tidak melihat bagaimana nanti flow-nya barang, bagaimana nanti flow-nya penumpang. Jadi bangun bandara itu asal ada runway, asal ada taxiway, asal ada apron, ya, jadi pesawat mau menurunkan di lapangan atau di terminal penumpang itu ada apronnya, berhenti di apron, tapi gedung penumpangnya sendiri, gedung terminal penumpangnya sendiri itu nggak ada flow yang baik. Jadi saya menjumpai di banyak tempat lapangan terbang ini tidak sinkron gitu ya antara prosedur pesawat landing, ya, pesawat take off dengan sistem yang ada di dalam gedung terminal. Jadi tidak melihat ini bagaimana sih prinsip merencanakan. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi saya makanya kalau kuliah selalu saya ingatkan, apapun yang kita rencanakan itu ada satu prinsip yang harus dipegang, ya, yaitu kita harus melihat siapa yang dilayani atau siapa pemakainya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah user, ya, siapa usernya, bagaimana pergerakan user. Nah, ini yang harus kita pegang. Kalimat sederhana bagaimana usernya itu sudah akan membuat desain menjadi bagus. Nah, prinsip-prinsip sederhana ini kalau kita aplikasikan pada berbagai bagian dari metode pelaksanaan akan menjadikan metode pelaksanaan itu benar-benar bagus. Ya, semuanya berasal dari prinsip-prinsip yang sederhana. Meskipun tidak satu saja, ya, jadi tidak sama antara prinsip untuk membangun layout dari gedung terminal dengan prinsip membangun beton misalnya atau membangun balok, ya, ini tidak sama. Tapi yang jelas semuanya itu berasal dari prinsip-prinsip yang sederhana yang harus kita pegang dan tidak boleh dilupakan. Jadi seperti kasus bandara tadi itu prinsip sederhananya adalah bahwa kita harus melihat bagaimana jalur penumpang pesawat itu nantinya. Malah itu yang nggak dilihat. Sehingga orang mau naik ke pesawat itu celingak-celinguk. Ini mana ini? Gedung terminalnya tempat duduknya menunggu di mana? Banyak ya saya misalnya, atau kita misalnya ke Banyuwangi. Gedung terminalnya Bandara Banyuwangi itu nggak cukup buat penumpangnya. Ini kan berarti loh, dulu ini gimana desainnya ini kok ruang tunggunya itu nggak cukup. Ya, misalnya perencananya tahu, oh bandara ini akan didarati pesawat dengan kapasitas 60 misalnya, 60 penumpang, 60 tempat duduk. Ya kita harus merencanakan gedung terminalnya mampu untuk 60. Jangan gedung terminalnya cuma mampu 40. Pesawatnya kapasitasnya 60. Nah, misalnya seperti itu. Saya banyak melihat, saya enggak mau ngomong ya, enggak ngomong di sini. Tapi yang jelas itu semua harus menjadi pelajaran kita, dan prinsip-prinsip seperti itu prinsip-prinsip yang sebenarnya sederhana. Kalau memang mau menjadi konsultannya perencanaan bandara ya harus tahu itu. Gitu, ya. Banyak contoh lain. Ya, misalnya jalan tol. Jalan tol di Indonesia itu mana yang enggak antrinya sampai jam-jaman? Nah ini yang salah apa? Yang salah apa? Lalu lintasnya. Ya enggak, lalu lintas itu adalah yaitu tadi user, pemakai. Kita harus menghitung berapa nanti pemakainya. Kita harus mempersiapkan, jangan sampai lalu lintasnya misalnya dalam satu
jam, itu misalnya ada 1000 lalu lintas harian. Dalam satu hari lah, misalnya dalam satu hari, misal ya, ini sederhana aja angkanya, saya buat aja 1 juta, LHR-nya itu 1 juta. Jalannya itu loh hanya mampu menampung 500.000. Apa yang nggak antri? Misalnya begitu. Nah, gimana caranya supaya jalannya mampu 1 juta? Yo, itulah yang harus kita pelajari. Dalam engineering itu mudah sekali, banyak cara ya, terutama yang paling sederhana ya, lebarkan jalannya kan gitu, sehingga jalurnya lebih banyak, maka bisa menampung dalam satu satuan waktu itu lebih banyak kendaraan. Banyak solusi-solusi ya, tapi yang jelas yang penting perencana itu tahu berapa nanti yang mau pakai. Siapa pemakainya, jalurnya yang mau pakai itu bagaimana? Misalnya jalan tol kita mau dari Jakarta ke Bandung. Jalannya itu cuma Jakarta ke Bandung tok. Jadi kalau orang mau keluar ke Garut lah, mau ke Purwakarta, apa itu nggak ada jalan keluar. Itu kan ya salah satu tanda itu salah. Untungnya kalau yang kayak gitu itu di Indonesia sudah benar lah ya, sudah bagus. Jadi orang mendesain itu dengan benar. Nah, inilah fungsi. Jadi PMK ini sangat besar perannya pada saat proses perencanaan, ya. Dan kita harus bisa merencanakan seluruhnya, meskipun di dalam PMK ini nanti saya tidak bisa menjelaskan itu semua ya. Jadi SKS-nya nggak cukup, jam ketemuannya nggak cukup. Saya hanya ingin menjelaskan prinsip-prinsip ya, bahwa PMK itu pada saat perencanaan itu sebaiknya dilaksanakan, termasuk juga poin-poin lain dalam konstruksi ya. Jadi seperti tadi, misalnya menentukan berapa lebar jumlah jalur ya, jumlah jalurnya dalam satu arah dari jalan tol ya. Itu semua harus dengan benar kita tentukan atau kita rencanakan gitu. Sedangkan PMK sendiri misalnya jalan tol ini mau dibuat rata dengan kemiringan cuma 1% misalnya, atau mau dibuat naik turun karena memang jalan ini harus melewati bukit-bukit misalnya. Ini bukitnya kita potong atau jalannya aja yang ikuti konturnya bukit. Nah, ini semua juga bagian dari PMK yang kita harus kenali dan harus tentukan dengan hati-hati. Supaya satu ya, tadi prinsip yang pertama adalah efisien dan ekonomis. Itu prinsip yang tidak boleh terlepas gitu ya. Jadi efisien saja tapi tidak ekonomis itu juga salah gitu ya. Ekonomis saja tapi tidak efisien juga salah. Jadi efisien dan ekonomis. Tapi kalau pengertiannya ekonomis sudah mencakup efisien ya silakan ya, sama aja berarti ya, tapi cuma menyebutnya ekonomis pokoknya. Nah, boleh, tapi yang jelas ekonomis ini benar-benar harus yang memberi jalan, memberi peluang pada ekonomis. Efisien itu harus bisa ekonomis, atau ekonomis harus bisa efisien. Maksudnya apa Bu efisien? Ekonomis itu apa? Ekonomis dulu ya. Ekonomis itu yang jelas adalah murah. Murah dalam segala hal. Murah pada waktu membangun. Ya, kalau kita membangun itu di dalam istilah ilmu ekonomi namanya CAPEX ya, capital expenditure. Disingkat CAPEX. CAPEX-nya harus rendah mungkin. Kemudian operational expenditure atau disingkat OPEX. OPEX-nya harus juga menghasilkan yang terendah. Baru itu namanya ekonomis. Efisien itu sama dengan ekonomis, tetapi efisien itu tidak terkait dengan biaya. Jadi kalau CAPEX, OPEX itu yang keluar nanti rupiah. Ya. Tapi kalau efisien itu yang keluar adalah tolok-tolok ukur efisiensi. Jadi ada kinerja. Ya. Jadi kinerja itu menghasilkan angka-angka yang bagus. Itu yang baru menghasilkan efisien. Nah, jadi ini semua harus kita kenali sebelum mengerti mengenai PMK. Maaf, ini tadi pertemuannya sudah dibaca ya berapa kali, jadi nanti kita ada 6 kali sudah saya tuliskan di sini. Jadi
Hari ini kita akan membahas pengantar, insya Allah Rebu nanti mengenai jalan kereta api, kemudian dilanjutkan jalan raya, jalan tol, dan bandara, lalu ada pelabuhan, dan mungkin nanti akan ada tugas. Ya. Jadi ini tugas akan saya berikan pada minggu kedua, tetapi kita akan sedikit bahas pada akhir dari minggu ketiga. Jadi di dalam kuliah ini saya akan memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait dengan bagaimana perencanaan itu dan bagaimana aplikasinya terhadap pelaksanaan. Ya. Mungkin kalau di kuliah yang lain detail-detail ya, bagaimana keselamatan kerja, nanti mungkin detail pada waktu tanah mengenai bagaimana detail pengerjaan tanah. Saya akan memberikan garis besar ya, jadi pengerjaan tanah itu bagian daripada pembangunan infrastruktur. Kemudian K3 keselamatan, safety ya, safety and health measurement, keselamatan dan kesehatan kerja, ini bagian juga dari keseluruhan proyek pelaksanaan. Nah, dari proyek pelaksanaan itu biasanya atau peralatan dan metode konstruksi ya atau metode pelaksanaan itu biasanya disajikan sesuai dengan tahapan perencanaan ya. Jadi merencanakan itu ada tahap-tahapnya. Misalnya kita ingin membangun jalan tol ya dari kalau di Jawa Timur dari Surabaya ke Banyuwangi misalnya, atau dari Surabaya sebelum sampai Banyuwangi kita sampai ke Probolinggo dulu, ya, itu di timur. Atau kalau di Jawa bagian barat dari Jakarta ke Merak, misalnya ini sudah terbangun sekarang ini ya. Tapi yang jelas pada saat proses pembangunan itu proses perencanaannya juga dilaksanakan dan proses perencanaan itu bertahap. Tapi yang pertama kita melaksanakan dulu namanya basic engineering design ya atau proses perencanaan dasar. Jadi supaya mengetahui dulu dengan lebar jalan yang akan direncanakan itu membutuhkan biaya berapa, garis besar ya. Jadi dengan proses BED ini desainnya tidak perlu terlalu detail tapi sudah bisa mengestimasikan biaya. Nanti kalau anggaran biayanya sudah keluar, sudah disiapkan semua, baru dilakukan lagi namanya front end engineering atau biasa disingkat FEED. Front end engineering design atau FEED, FEED disingkat FEED. Nah, ini lebih mendetailkan dari apa yang ada di basic engineering. Jadi misalnya ada ruas misalnya ruas KM 36 misalnya. Itu perlu seberapa tebal perkerasannya? Apakah sama antara KM 36 dengan KM 37 misalnya? Nah, ini semua ditentukan dari proses FEED. Jadi perlu diketahui bahwa perencanaan itu bertahap. Jangan berharap perencanaan itu langsung selesai sampai akhir. Gitu ya. Banyak kasus FEED ini pun juga masih harus didetailkan lagi pada saat kontraktor sudah ditunjuk. Ya. Sistem mendetailkan lagi dari desainnya, ini istilahnya desain dari pihak owner ya, dari pihak pemilik, itu menyebabkan kontraknya berbentuk namanya EPC ya, Engineering Procurement and Contract. Jadi EPC ini sudah kontraktor yang melaksanakan. Ya, jadi kalau ada kontraktor dia mengatakan dia memegang kontrak EPC, ya, berarti dia juga harus melakukan perencanaan lagi ya sebelum melaksanakan. FEED dan basic design ini semua dilaksanakan oleh pihak owner sebelum kontraktor ditunjuk. Ya, tapi kalau sudah EPC itu dilaksanakan oleh kontraktor atau setelah kontraktornya ditunjuk oleh owner. Jadi
proyek itu memiliki proses yang cukup panjang. Ini prinsip ya, jadi prinsip pelaksanaan proyek itu bisa kita lihat kira-kira ada 10 tahap, ya, mulai dari yang 1, 2, 3, dan seterusnya, ini bisa menghasilkan 10 tahap. Ada metode pendekatan lain yang cukup menjadi 5 tahap, tapi pada tiap tahapnya ya terus dibagi menjadi banyak pekerjaan begitu. Ya, ini semuanya pendekatan-pendekatan yang saya tunjukkan dari berbagai negara, dari berbagai sistem, ya, dari berbagai tipe owner, ya. Nah, ini semua menghasilkan pendekatan-pendekatan yang bermacam-macam dan dijabarkan dalam berbagai tahapan pekerjaan. Sebagai contoh, saat ini saya ditunjuk untuk ikut membidani, istilah saya, membidani lahirnya satu pelabuhan yang ada di Irian Jaya. Saya tidak menyebut ownernya, saya tidak menyebut lokasi persisnya ya, pokoknya di Irian Jaya. Karena ya ini masih rahasia, jadi nanti kalau saya sebut saya bisa didatangi para kontraktor nanti ya, tidak boleh ya. Jadi saya harus menjadi pihak yang netral, tidak boleh membocorkan rahasia, tidak boleh menginformasikan apa-apa kepada pihak-pihak lain. Tapi yang jelas saya cuma memberi contoh bahwa sebelum proyek dilaksanakan itu harus benar-benar jelas. Nah, jadi satu, proyek ini sudah benar-benar dibutuhkan apa tidak? Nah, itu harus jelas. Karena proyek nanti bisa diperkirakan menghabiskan triliunan, ya. Ini betul-betul dibutuhkan atau tidak, dan yang paling real adalah proyek ini menguntungkan atau tidak. Misalnya ada duit, sekarang proyek itu nggak bisa miliar ya, sudah triliun. Misalnya kita membutuhkan 100 triliun. Dibangun, dah keluar duit 100 triliun. Setelah dioperasikan, tahun pertama rugi, ya. Tahun kedua rugi. Ini terus jadi gimana? Kapan duitnya kembali, gitu ya? Tahun ketiga untung tapi sedikit. Sehingga 100 triliun itu ya kembali, yang rencananya kembali dalam waktu 10 tahun, 20 tahun aja belum tentu kembali. Ini salah satu contoh proyek yang tidak betul, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati untuk menentukan benarkah dibutuhkan, benarkah akan menguntungkan. Dan itu tidak bisa tanpa studi yang betul, tanpa angka-angka yang betul. Tidak bisa hanya si A, si B, wah untung ini, meskipun sampai level menteri atau presiden, tidak bisa. Oh untung, sudahlah bangun aja untung. Kalau background-nya apa-apa, untung aja gitu ya. Nah, ini sudah tidak boleh. Nah, untuk itu secara ilmiah ya ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Yang pertama adalah ini contoh ya, satu suggestion, usulan ya, bahwa proyek itu harus memiliki urutan-urutan seperti ini. Kata-kata yang ada di sini tidak harus persis ya, tetapi yang penting bahwa ada inti dari permasalahan yang sudah tercover di masing-masing poin ini. Yang pertama, bahwa ini kita menggunakan pendekatan yang ini ya, yang gelang ini. Ini bahasa Indonesia, saya tuliskan di halaman berikutnya. Kita harus jelas visi dan misinya. Ya. Kalau yang saya katakan tadi, proyek yang di Irian Jaya itu jelas, karena memang Indonesia itu adalah produsen gas yang besar. Kemudian gas ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, jadi dari salah satu pemanfaatan gas yang sangat bagus, karena gas ini juga kalau kita kita jual dalam bentuk gas gitu aja itu mahal di transportnya gitu. Bawa gas ke sana kemari itu ya ongkosnya itu jauh lebih mahal daripada harga gasnya sendiri gitu. Ongkos transportnya itu kadang-kadang lebih mahal daripada biaya untuk mengeluarkan gas dari buminya. Nah, ini pada dunia yang sangat kompetitif sekarang ini,
orang mulai berpikir, gimana kalau gasnya itu nggak usah dibawa sana sini, tapi langsung diproduksi di sekitar lokasi gas itu, sehingga nggak keluar biaya transport. Nah, ini bagus. Kemudian juga ada potensi-potensi untuk sangat menguntungkan dan sebagainya. Nah, ini yang jelas pernyataan visi dan misi ini harus didukung dengan angka-angka yang betul. Kemudian kita juga jadi jelas di situ nanti apa aja yang harus dilakukan untuk bisa mendukung ini. Misalnya membangun pabriknya, membangun bandar udaranya, pabriknya itu harus dengan jalan tol, misal dekat dengan jalan tol, harus dekat dengan jalan kereta api, harus dekat dengan pelabuhan misalnya. Nah, ini kita jabarkan semua di dalam Minggu. Lalu kita mengidentifikasi risikonya. Apakah lokasi itu lokasi yang sering gempa, atau bahkan sering tsunami, atau mungkin daerah yang sering banjir dan tanah longsor dan sebagainya, sehingga dari identifikasi masalah risiko ini kita bisa menyiapkan penanggulangannya. Ini semua harus dikendalikan gitu ya, dikontrol dengan sistem. Artinya jangan sampai nanti untuk melakukan studi ini misalnya sudah keluar ratusan miliar gitu. Ternyata hasilnya, proyeknya nggak layak. Nah, ini kan salah. Oleh karena itu, sebelum keluar biaya banyak, ini sudah harus selalu ada yang mengendalikan. Setelah itu baru kita menyiapkan rencana-rencananya. Jadi misalnya manajemennya mau bagaimana dan seterusnya, itu kita siapkan di tahap yang kelima. Kemudian di tahap keenam, kita menyiapkan juga pendekatan untuk melaksanakan bagaimana. Misalnya membentuk anak usaha. Kemudian anak usahanya itu harus ada divisi A, B, C, dan seterusnya. Ini semuanya merupakan pendekatan pelaksanaan proyek. Baru setelah itu mungkin untuk detail desainnya menunjuk kontrak konsultan misalnya. Atau kalau timnya ini sudah benar-benar dari perusahaan yang sangat mampu dengan sumber daya yang bagus, ya bisa saja perencanaan dan perancangannya dikerjakan sendiri, boleh. Apa itu perencanaan dan perancangan itu? Ya, perencanaan itu perencanaan teknis seperti ya ini ya, kalau kita belajar di teknik sipil itu kan belajar mendesain beton, ya, mendesain tiang pancang, itu perencanaan. Tapi kalau mendesain layout pabrik, ya, layout bandara itu sebenarnya masuk ke perancangan, ya, design and plan. Ya, tapi kalau mau bicara semuanya perencanaan juga boleh, ya, enggak toh plan itu atau perancangan itu juga bagian dari perencanaan, ya, semuanya adalah desain gitu ya. Boleh. Jadi kalimat yang generalnya adalah perencanaannya ini. Kemudian setelah itu siap perencanaannya, ini di tahap tadi dari perencanaan tadi mungkin dibagi menjadi BED dulu. Setelah BED ketemu baru FEED-nya atau FEED-nya. Dari sini bisa ditender, ya. Ditender pada kontraktor, lalu ada kontraktor yang menang dari pekerjaan tadi. Kontraktornya dibebani untuk merencanakan lagi proses pembangunannya. Setelah dilaksanakan pembangunan harus ada proses ini, commissioning dan validasi. Maaf, ini saya belum ingat ini. Nah, jadi commissioning itu adalah mengawasi dan mengontrol kualitasnya. Kok nggak supervisi, Bu? Supervisi itu istilah di teknik sipil, ya, tapi kalau ini nanti termasuk pabrik misalnya atau seluruh sistem, biasa istilahnya secara umum adalah commissioning. Jadi sama saja supervisi dan commissioning. Validasi ini kontrol terhadap speknya, gitu ya. Jadi sama, ya, istilah ini kita mengenalnya sebagai pekerjaan supervisi. Jadi sarjana teknik sipil itu bisa bekerja sebagai konsultan perencana atau konsultan supervisi. Ya. Jadi supervisi itu bagian dari konsultan, bukan kontraktor, ya. Bukan kontraktor supervisi, nggak ada kontraktor supervisi, yang ada adalah konsultan supervisi. Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang perlu diketahui oleh para pengambil keputusan, ya, atau para pemilik pekerjaan
Jadi kalau di teknik sipil itu ada 3 pihak. Yang pertama adalah pemilik proyek, yang kedua adalah perencana dan kontraktor, itu pihak yang kedua ya. Jadi tapi ini 2 perusahaan yang berbeda. Biasanya perusahaan perencana itu adalah perusahaan konsultan, sedangkan kontraktor itu adalah perusahaan yang melaksanakan. Ya, jadi ini PT-nya beda gitu ya. Tidak ada perusahaan kontraktor yang bisa jadi konsultan. Mereka harus mendirikan perusahaan yang berbeda. Karena apa? Karena kebutuhan untuk perizinan sebagai konsultan berbeda dengan kebutuhan perizinan untuk kontraktor. Di dalam klasifikasi perusahaan di Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan itu juga berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Jadi mereka memiliki persyaratan-persyaratan perusahaan yang berbeda. Nanti kalau habis dilanjut diklik lagi ya di apa namanya alamat yang sama. Jelas ya? Jadi ini harus kita pegang, harus tahu. Dan saya pribadi, saya itu sangat strict ya. Saya sangat strict karena banyak pihak yang tidak tahu begini ini kadang-kadang. Jadi misalnya ini dalam proyek yang di Irian Jaya ini saya arahkan, jadi prosesnya gini dulu, ini harus begini, jangan bingung gitu ya. Jadi mereka juga misalnya ada perusahaan yang menginginkan ini poin apa namanya ini pendekatan pelaksanaan proyek ini mau dikerjakan sendiri oleh mereka, oleh manajemen. Ya nggak bisa ini padahal manajemennya itu sarjana-sarjana kimia, kemudian akuntan-akuntan, ya nggak bisa kamu ngerjakan gini. Nanti kita hire aja Budia untuk teknik sipil. Loh, ya aku gelem tapi bayaran kok pada karo manajemen itu. Ya kan malah nggak ekonomis gitu ya. Jadi sebaiknya dikontrakkan saja pada konsultan yang bisa berkompetisi dalam hal biaya begitu. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin sekarang semua belum tahu ini, belum punya pengalaman, ya itu gunanya sekolah ya, kita tahu dulu. Karena nanti aplikatifnya ya nanti kalau sudah bekerja ya sekarang ya belum punya pengalaman apa-apa. Pendekatan lain ya hampir sama